Kalau aku sebenarnya mau bilang seperti ini, Bang. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota itu adalah kebijakan yang populer? Saya pikir enggak. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin yang visioner tuh harus berani tidak populer. Berani tidak populis gitu. Jadi dia tidak boleh hanya menyenangkan rakyatnya dengan kata-kata yang manis, menyenangkan rakyatnya dengan angin-angin surga gitu loh, Bang, bahasanya gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Tetapi dia harus berani mengambil kebijakan yang terkesannya menyakitkan tetapi baik untuk rakyatnya dalam jangka panjang. Dan menurut saya itu Pak Jokowi. Oke pemirsa, kembali lagi dengan channel Parameter 99. Kali ini kita akan menyimak tayangan video dari Samara Amani. Jadi dari tanggapan Samara Amani ini kita bisa melihat bahwa para pembenci Mulyono ini pasti kebingungan dan pusing, apalagi kaum 16% dan anak abah yang selalu mencari celah-celah Pak Jokowi, memberikan perintah jahat maupun memfitnah beliau. Tapi dari apa yang dilakukan oleh para pembenci Mulyono itu diruntuhkan oleh komentar dari Samara Amani. Dan untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Kalau aku sebenarnya mau bilang seperti ini, Bang. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota itu adalah kebijakan yang populer? Saya pikir enggak. Tetapi saya percaya bahwa pemimpin yang visioner tuh harus berani tidak populer. Berani tidak populis gitu. Jadi dia tidak boleh hanya menyenangkan rakyatnya dengan kata-kata yang manis, menyenangkan rakyatnya dengan angin-angin surga gitu loh, Bang, bahasanya gitu. Tidak boleh seperti itu gitu. Tetapi dia harus berani mengambil kebijakan yang terkesannya menyakitkan tetapi baik untuk rakyatnya dalam jangka panjang. Dan menurut saya itu Pak Jokowi. Saya ingat sekali kok, Bang, Pak Jokowi itu selalu dikritik ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bukan kebijakan non populer, sebenarnya akan jadi populer, tapi itu pun dikritik. Seperti tol. Jalan tol dulu di periode pertama, bahkan hingga hari ini sering dikritik, Bang. Rakyat tidak makan semen katanya, ingat nggak dulu, Bang? Rakyat nggak makan besi gitu, rakyat tidak makan aspal. Tetapi akibat dari terbangunnya gitu, hampir 1 juta lebih jalan tol di Indonesia hari ini, alur distribusi menjadi lebih lancar. Area-area yang dilewati oleh tol tersebut menjadi pusat-pusat ekonomi baru gitu kan. Terus kemudian juga dulu sempat ada kritik terkait MRT gitu. Jadi dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta gitu ya, MRT-nya masih mangkrak gitu, nggak tereksekusi. Pak Jokowi bilang kita akan eksekusi MRT, dikritik sama banyak politisi Jakarta dan bahkan politisi nasional. Bilangnya duitnya dari mana gitu kan. Tetapi Pak Jokowi bilang kita harus eksekusi MRT. Hari ini, Bang, MRT menjadi moda transportasi yang sangat menguntungkan bagi pekerja-pekerja di Jakarta gitu. Jadi memang terkadang kita harus berani melawan kritik, harus berani melawan berbagai macam omongan-omongan yang tidak enak gitu. Tapi kalau kita percaya angkanya dan kita tahu bahwa ini akan menguntungkan untuk masyarakat dalam jangka panjang, ya itu harus diambil. Dan menurut saya dalam hal ini Pak Jokowi itu pemimpin yang berani tidak populer, tapi dia tahu bahwa dalam jangka panjang ini akan menguntungkan untuk masyarakat Indonesia. Ya, apa ini kita kan melihat kritik-kritik ini, apa karena memang ada pihak yang memang tidak suka kepada Pak Jokowi ya? Menurut saya sederhana, Bang. Pak Jokowi itu approval ratingnya sampai hari ini 70% lebih. Gitu. Saya kira di seluruh survei sepakat bahwa masyarakat Indonesia itu puas dengan pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, puas dengan stabilitas ekonomi yang ada gitu. Sehingga karena beliau ini adalah presiden yang sangat populer, bahkan di 1 tahun terakhir masa jabatannya, banyak orang-orang yang merasa harus mengkritik beliau, menyerang beliau supaya approval rating ini bisa turun gitu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah masyarakat itu kan bukan orang yang bisa terbeli dengan kata-kata. Mereka adalah orang yang merasakan gitu. Sekarang kita fair aja, Bang Zulfan gitu. Pak Jokowi ini sukses kok. Kenapa approval rating beliau tuh bisa begitu tinggi? Karena itu juga terbackup, terjustifikasi oleh pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia yang beliau lakukan. Bayangkan, Bang, Pak Jokowi ini dalam 9 tahun masa pemerintahannya 70% jalan tol di Indonesia itu dibangun di era beliau. 1,7 juta kilometer jalan tol, Bang Zulfan. Kemudian juga, Bang,
IPM, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia gitu ya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu konsisten naik Bang. Konsisten naik. Hampir 1% konsisten naik gitu. Jadi artinya dari segi umur panjang, hidup sehat, standar hidup layak, standar pengetahuan, naik. Konsisten naik 3 tahun terakhir. Padahal kita menghadapi COVID-19 tuh tahun 2020-2021 itu. Nah, jadi data-data ini menjustifikasi kenapa masyarakat Indonesia hingga hari ini puas dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kita bisa bermain kata dan saling mengkritik ya. Tetapi realita kan clear Bang. Saya sebenarnya agak sedikit sedih karena IKN ini dijadikan isu politik gitu. Kenapa? Karena menurut saya harusnya kita sepakati bersama. Itu kan sudah menjadi undang-undang ya Bang. Kalau sudah menjadi undang-undang sudah melalui sebuah proses politik yang panjang. Artinya sudah dibahas di DPR, sudah dibahas dalam pemerintah dan mungkin multi partai juga gitu, lintas partai yang menyetujui undang-undang tersebut gitu, bukan hanya dari 1-2 partai atau pendukung pemerintah saja gitu kan. Nah, karena itu saya berharap sih ini jangan dijadikan gorengan politik semata. Kenapa? Efeknya panjang. Karena ini sudah jadi undang-undang, sudah ada yang investasi di sana, hitungannya sudah ada, dan juga ketika Pak Jokowi mencetuskan ide dan akhirnya mengeksekusi ide IKN ini menjadi kenyataan Bang gitu. Itu kan yang beliau pikirkan bukan serta-merta terkait politik praktis loh. Yang beliau pikirkan adalah politik kebangsaan, politik kerja gitu. Jadi saya harap sih kita jangan mau gonta-ganti kebijakan setiap kali ganti pemerintahan gitu. Kenapa Bang? Karena stabilitas dan kontinuitas tuh penting gitu. Keberlanjutan tuh penting gitu. Orang boleh bicara apapun lah, tapi ketidakadanya keberlanjutan itu membuat pembangunan Indonesia itu sepotong-sepotong, nggak lanjut gitu loh. Ya saya kira isu IKN ini jadi liar kemana-mana kan, Bang Zulfan, banyak dibahas, akhirnya dijadikan objek politik. Dan menurut saya gini loh, kalau kita mau bicara terkait IKN, ya nggak apa-apa, kita sama-sama kalau misalnya ada yang kurang baik atau mau dikoreksi silahkan saja. Kan toh saya kira Pak Jokowi orang yang sangat terbuka dengan itu gitu, pastilah gitu kan. Tetapi kalau bicara mau menghentikan, bicara sampai wah kita menganggap IKN tidak menguntungkan dan lain sebagainya, hanya menguntungkan ASN dan lain sebagainya gitu. Banyak kritik-kritik seperti itu. Padahal undang-undang ini sudah clear, proses sudah berjalan. Ini kan clear bahwa mohon maaf ini jadi seperti terkesan membangun narasi yang populis gitu Bang Zulfan. Dan menurut saya tidak fair dan tidak boleh ketika kita membangun narasi yang populis hanya untuk memenangkan sebuah pertarungan, hanya untuk menyenangkan hati sebagian orang, padahal untuk masyarakat secara jangka panjang, untuk kepentingan nasional dan untuk pembangunan yang berkelanjutan kita tidak pikirkan sama sekali. Jadi kalau menurut saya sih, saya lebih suka dengan cara-caranya Pak Jokowi ya gitu. Pak Jokowi ini kan belakangan ini sedang dikritik di mana-mana gitu, diserang di mana-mana. Tetapi beliau menunjukkan dengan banyaknya tuduhan, dengan banyaknya kritik dan bahkan fitnah tadi Bang Zulfan bilang di awal, beliau fokus kerja. Gitu. Itu menurut saya salah satu hal yang membuat saya dari dulu tuh kagum sama beliau ya Bang ya. Dari pertama kali saya di politik ngelihat beliau jadi gubernur, melihat beliau menjadi presiden periode pertama dan periode kedua, beliau tuh orang yang konsisten dari awal hingga kini, dikritik, dituduh macam-macam, fokus kerja dan hasilnya selalu clear Bang, outputnya selalu jelas. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat terutama negara-negara yang sudah melakukan pindah ibu kota itu sukses semua, ya. Artinya dan mereka sudah lakukan itu puluhan tahun yang lalu. Kita ini sebenarnya terlambat melakukan itu, ya, terlambat. Dan memang menurut saya kenapa terlambat? Memang presiden-presiden sebelumnya, ya, khususnya Orde Baru sampai sebelum Pak Jokowi ini memang tidak berpikir ke arah yang lebih strategik bagaimana mengatasi persoalan beban penduduk Jakarta. Misalnya kita lihat Afrika Selatan. Afrika Selatan itu punya 3 ibu kota. Saya lupa satu itu apa namanya, ada 3 ibu kota Afrika Selatan. Salah satunya kan Cape Town. Ya. Kalau nggak salah Cape Town itu adalah ibu kota untuk khusus parlemen. Ya. Ada satu kota lagi, Pretoria itu khusus pusat pemerintahan ya. Pusat pemerintahan, kemudian Cape Town itu menjadi pusat bagi parlemen, dan satu lagi Bloemfontein. Bloemfontein itu ibu kota
yang berurusan dengan masalah yudisial. Oh, jadi tiga kewenangan dibagi dalam 3 kota ya? 3 kota. Dan 3-tiganya disebut ibu kota kan. Jadi itu hal biasa. Saya heran nih di Indonesia kok soal begini aja kita ribut gitu loh. Ya. Sama satu lagi Bang Zulfan, soal kepadatan penduduk tadi itu kan menarik ya. Orang itu kan sebenarnya ya, bayangkan dengan pindahnya pusat pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan pusat itu kan menduduki area-area yang sangat strategis di Jakarta ini. Ada satu persoalan yang sulit sekali diselesaikan di Jakarta Bang, yaitu soal relokasi warga. Jadi kan banyak warga-warga kita yang ketika dulu tidak bisa mendapatkan akses terhadap pertanahan, tidak bisa mendapatkan akses terhadap perumahan, mereka terus kemudian merantau gitu ya dari luar Jakarta. Itu kan membangun pemukiman-pemukiman di sekitar bantaran kali dan lain sebagainya. Di gitu. Bantaran kereta api. Bantaran kereta dan lain sebagainya gitu. Nah pemukiman-pemukiman ini itu sebenarnya kan melanggar aturan gitu. Tetapi kan kita juga bukan orang yang kemudian jadi jahat atau zalim sebagai negara, kan kita harus pikirkan, harus direlokasi mereka ini kan. Nah, ketika mereka direlokasi, mereka itu rata-rata kita relokasi ke rusunawa-rusunawa yang agak berada di luar pusat kota gitu. Ini sulit meskipun kita sediakan feeder bus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kenapa orang-orang ini mereka membangun area pemukiman di sekitar bantaran kali atau bantaran kereta, karena itu dekat terhadap akses-akses perekonomian nih Bang. Mereka gampang jadi pedagang asongan, mereka gampang jualan di stasiun rel kereta api, pasar dan lain sebagainya. Nah kalau mereka dipindahkan ke pusat luar kota Jakarta gitu kan, meskipun kita kasih bus dan lain sebagainya, mereka kesulitan juga untuk mengakses pusat-pusat ekonomi itu. Jadi kesulitan juga nih bayar rusunnya gitu kan. Dikasih 3 bulan subsidi mesti bayar habis itu nih Bang. Kalau gedung-gedung pemerintahan itu misalnya pindah ke IKN, kita bisa saja kalau misalnya Pemprov DKI gitu ya melakukan negosiasi gitu ya dengan Setnek atau Kemenkyu gitu kan, mengalihfungsikan beberapa aset-aset yang ada itu, aset-aset pemerintah, aset-aset Setnek untuk kepentingan misalnya rusunawa, pasar, sehingga orang-orang ini bisa kita tempatkan dan tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik Bang. Itu kan maksudnya saya cuma mau ngasih satu contoh bahwa multiplier effect dari pindahnya ibu kota ini Bang, itu sangat banyak. Untuk Jakarta sendiri, apalagi untuk area-area lain seperti Kalimantan.